Sejak awal peradaban, manusia telah merenungkan misteri akhir zaman. Berbagai budaya dan agama memiliki ramalan mereka sendiri tentang bagaimana dunia akan berakhir. Namun, sedikit yang sekuat dan simbolis seperti ramalan tentang 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu di Alkitab. Gambaran tentang 4 penunggang kuda ini telah menghantui imajinasi manusia selama berabad-abad. Mereka adalah pertanda malapetaka, simbol dari kekacauan dan kehancuran. Tapi siapa sebenarnya penunggang kuda yang menakutkan ini? Apa arti kehadiran mereka bagi umat manusia? Dalam esai ini kita akan menyelidiki kedalaman kitab Wahyu untuk mengungkap misteri di balik 4 penunggang kuda akhir zaman. Kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, adalah teks yang kompleks dan multitafsir yang telah membingungkan para sarjana selama berabad-abad. Di tengah penglihatan simbolis dan nubuatnya, kita menemukan kisah tentang 4 penunggang kuda, sebuah ramalan yang dingin dan menakutkan yang menandai awal dari akhir zaman. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 1-8, Rasul Yohanes menggambarkan sebuah penglihatan di mana ia melihat sebuah gulungan yang dimeteraikan dengan 7 meterai dipegang oleh Allah di tahtanya. Saat anak domba Allah, Yesus Kristus, membuka 4 meterai pertama, 4 makhluk muncul, masing-masing menunggangi kuda dengan warna berbeda putih, merah menyala, hitam, dan hijau pucat. Kemunculan makhluk-makhluk ini menandai dimulainya penghakiman Allah atas bumi. Setiap penunggang kuda mewakili aspek tertentu dari penghakiman ilahi, yang membawa serta perang, kelaparan, penyakit, dan kematian. Mereka adalah alat pembalasan ilahi yang dilepaskan untuk menghukum orang fasik dan memurnikan dunia dari dosa. Kedatangan 4 penunggang kuda adalah pengingat yang jelas bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi di tempat kerja di alam semesta, dan bahwa kita tidak kebal terhadap penghakiman ilahi. Penunggang kuda pertama muncul dengan menunggangi kuda putih, mengenakan mahkota, dan membawa busur. Ia digambarkan sebagai seorang penakluk, yang berangkat untuk menaklukkan dan menguasai. Banyak sarjana percaya bahwa penunggang kuda putih melambangkan antikristus, sosok jahat yang akan bangkit berkuasa pada akhir zaman, menipu banyak orang dengan janji-janji palsu tentang kedamaian dan kemakmuran. Penunggang kuda putih dan busurnya mewakili penyebaran ajaran-ajaran palsu dan penipuan agama. Ia datang dengan kedok seorang pemimpin yang karismatik, menjanjikan harapan dan keselamatan, tetapi pada kenyataannya, ia memimpin orang-orang menjauh dari kebenaran dan menuju kehancuran. Penaklukannya bukanlah penaklukan militer, tetapi penaklukan ideologis, menaklukkan hati dan pikiran manusia. Kehadiran penunggang kuda putih berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kebijaksanaan dan discernment, terutama dalam hal iman dan spiritualitas. Ia menantang kita untuk mempertanyakan sumber informasi kita, dan tidak begitu saja mempercayai mereka yang memegang kekuasaan atau otoritas. Penunggang kuda kedua menunggangi kuda merah menyala membawa pedang besar. Ia adalah personifikasi perang, konflik, dan pertumpahan darah. Kedatangannya menandakan pecahnya perang dan kekerasan di seluruh dunia, menghancurkan bangsa-bangsa, dan membuat orang-orang saling berhadapan. Pedang besar yang dipegang penunggang kuda merah menyala melambangkan kehancuran dan pertumpahan darah yang disebabkan oleh perang. Ia mewakili kekerasan dan kebrutalan konflik manusia, baik fisik maupun emosional. Penunggang kuda ini adalah kekuatan yang merusak dan tanpa pandang bulu, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakangnya. Gambaran mengerikan tentang penunggang kuda merah menyala berfungsi sebagai pengingat suram tentang kengerian perang dan konsekuensinya yang menghancurkan. Ia menantang kita untuk mencari jalan damai dan rekonsiliasi, untuk menjembatani kesenjangan yang memecah belah kita, dan bekerja menuju dunia yang lebih adil dan adil bagi semua. Penunggang kuda ketiga menunggangi kuda hitam, membawa timbangan di tangannya. Ia melambangkan kelaparan, kekurangan, dan kesulitan ekonomi. Kedatangannya menandai periode kelangkaan dan kelaparan yang meluas, di mana makanan dan sumber daya penting lainnya menjadi langka dan mahal. Timbangan yang dipegang penunggang kuda hitam melambangkan pembagian makanan dan sumber daya yang tidak merata selama masa kelaparan. Ia mewakili kesenjangan antara kaya dan miskin, di mana yang kaya menimbun kekayaan mereka, sementara yang miskin berjuang untuk bertahan hidup.
Penunggang kuda ini membawa penderitaan dan keputusasaan yang besar, menghancurkan kehidupan dan komunitas. Kehadiran penunggang kuda hitam menyoroti pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab bersama. Ia menantang kita untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dunia kita, dan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar untuk kehidupan yang bermartabat. Section 6. Penunggang kuda hijau pucat, maut yang membayangi. Penunggang kuda keempat dan terakhir menunggangi kuda hijau pucat, dan namanya adalah maut. Ia diikuti oleh Hades, melambangkan kematian itu sendiri, dan dunia bawah. Penunggang kuda ini melambangkan penyebaran penyakit, dan kematian yang meluas, menandai puncak dari penghakiman Allah di bumi. Warna hijau pucat dari kuda itu dikaitkan dengan pembusukan dan pembusukan, mewakili sifat kematian yang mengerikan dan tak terelakkan. Kehadiran maut menandai periode penderitaan dan kesedihan yang tak tertandingi, di mana kehidupan akan dipadamkan dalam skala besar. Gambaran maut yang mengerikan berfungsi sebagai pengingat yang gamblang tentang kerapuhan hidup dan kepastian kematian. Ia menantang kita untuk merenungkan kefanaan kita sendiri, dan untuk menjalani hidup kita dengan tujuan dan makna. Maobesci, to right events course. Section 7. Arti di balik kuda dan penunggangnya. 4 penunggang kuda dan kudanya syarat dengan simbolisme yang menambah lapisan makna pada ramalan tersebut. Kuda-kuda itu sendiri mewakili kekuatan, kecepatan, dan perjalanan yang tak terhentikan dari penghakiman Allah. Warna mereka semakin memperkuat simbolismenya. Putih sering dikaitkan dengan kemurnian, kemenangan, dan kebenaran ilahi, tetapi dalam hal ini, ia mengambil konotasi yang lebih jahat, melambangkan penipuan dan kemenangan palsu antikristus. Merah menyala melambangkan darah, perang, dan amarah. Ia mewakili kekerasan, kehancuran, dan kekacauan yang dilepaskan oleh perang. Hitam sering dikaitkan dengan kematian, kelangkaan, dan dunia bawah. Ia melambangkan kelaparan, kekurangan, dan kehancuran ekonomi. Hijau pucat melambangkan penyakit, pembusukan, dan kematian. Ia mewakili sifat kematian yang tak terelakkan dan efeknya yang menghancurkan pada umat manusia. Dengan memahami simbolisme di balik kuda dan penunggangnya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pesan ramalan tersebut. 4 penunggang kuda adalah representasi yang kuat dari konsekuensi dari dosa dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Section 8. 4 penunggang kuda dalam sejarah dan masa kini. Sepanjang sejarah, banyak sarjana dan teolog telah mencoba menafsirkan ramalan tentang 4 penunggang kuda. Beberapa melihat penunggang kuda sebagai metafora untuk siklus perang, kelaparan, dan penyakit. Yang lain percaya bahwa penunggang kuda mewakili kekuatan spiritual atau setan yang bekerja di dunia. Dan yang lain lagi, melihat penunggang kuda sebagai representasi simbolis dari kondisi manusia. Terlepas dari interpretasi tertentu, ramalan tentang 4 penunggang kuda terus beresonansi dengan orang-orang saat ini. Kita hidup di dunia yang terus-menerus menghadapi perang, kelaparan, penyakit, dan kematian. Kita melihat efek dari dosa dan kejahatan di sekitar kita. Dalam banyak hal, ramalan tentang 4 penunggang kuda lebih relevan daripada sebelumnya. Kita hidup di masa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketidakpastian. Section 9. Sebuah peringatan dan panggilan untuk berjaga-jaga. Ramalan tentang 4 penunggang kuda bukanlah ramalan fatalistik yang dirancang untuk membuat kita putus asa. Sebaliknya, ini adalah peringatan dan panggilan untuk berjaga-jaga. Ini adalah pengingat bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan bahwa kita tidak kebal terhadap penghakiman Allah. Namun, ramalan itu juga menawarkan harapan. Ia mengingatkan kita bahwa Allah memegang kendali atas sejarah, dan bahwa Ia pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan, dan menegakkan kerajaannya di bumi. Ini adalah panggilan untuk bertobat, untuk berbalik dari dosa-dosa kita, dan untuk mencari wajah Allah dengan segenap hati kita. Saat kita menghadapi tantangan masa kini, marilah kita mengingat pelajaran-pelajaran dari ramalan tentang 4 penunggang kuda. Marilah kita berusaha untuk menjadi pembawa damai, keadilan, dan harapan di dunia yang sangat membutuhkannya. Marilah kita berjaga-jaga dan siap untuk kembalinya Tuhan kita, ketika Ia akan membuat segala sesuatu baru.
Bagikan pesan penting ini dengan orang lain, dorong mereka untuk mengeksplorasi kitab Wahyu, dan mengungkap maknanya yang mendalam untuk waktu kita. Bersama-sama, marilah kita mencari bimbingan dan kekuatan Allah saat kita menavigasi tantangan zaman ini, dan berharap untuk masa depan yang lebih baik.